Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman ya di channel saya Java Trade. Hari ini hari Senin teman-teman, jam setengah 10 ya. Mau jam 10 pagi nih. Kita ada di market kripto. Pagi ini kita mau coba open posisi ya, dapatnya momen seperti apa. Sekalian juga hari ini saya mau menjelaskan tentang yang namanya uptrend dan downtrend. Ini akan saya jelaskan ya sejelas-jelasnya, tapi mungkin kalau misalkan sesi ini tidak cukup, saya akan buat per part. Jadi mungkin ini nanti sesi part 1. Nanti selanjutnya akan saya jelaskan ulang di part 2 ya teman-teman ya. Jadi mohon jangan di skip ya, biar kalian semua paham ya untuk penjelasannya. Karena yang selama ini orang tahu itu uptrend hanya turun saja dan uptrend hanya naik saja dan downtrend hanya turun saja. Padahal di antara candle-candle itu yang terbentuk downtrend baik uptrend itu ada informasi-informasi yang bisa dibaca yang sangat memungkinkan ya untuk kita bisa open posisi itu tanpa loss. Begitu teman-teman. Jadi trik-triknya nanti saya akan jelaskan di sini ya teman-teman ya. Oke. Sebelumnya kita coba pantau dulu di Crypto IDX time frame 1 menit ini. Ini yang time frame 5 menit. Time frame 5 menit masih terjadi sideways ya teman-teman ya. Time frame 5 menit itu masih terjadi sideways. Sideways tidak berpola ya, jadi nggak bisa open posisi di sini. Dan di time frame 1 menitnya sama, di sini terjadi sideways juga. Sideways tidak berpola, teman-teman. Sama di sini juga terjadi sideways. Ya, ini juga masih ya. Ini tapi sudah mengarah ke downtrend. Nah, kita lihat candle yang lahir ini. Kalau misalkan candle lahir merah ini informasinya ke bawah dan melebihi support ini, saya akan open posisi sell 1 menit. 1 menit, teman-teman. Oke. Saya akan open posisi sell 1 menit kalau misalkan sudah menembus dan informasinya ke bawah. Oke, kita tunggu ya teman-teman ya. Kita tunggu untuk yang ini. Walaupun di sini ada sideways, tapi di sini sudah mulai naik ya teman-teman ya. Naik, di sini ada pembalikan, di sini mulai turun, dan saya berharap sih karena ini sudah menembus, ini tidak ada koreksi, ini bisa lanjut ke tren turun teman-teman. Tapi kalau ada koreksi, saya akan lihat candle selanjutnya yang lahir, apakah candle reversal atau penerusan turun. Begitu teman-teman. Maaf ya teman-temannya, agak pilek nih saya. Oke, alhamdulillah teman-teman ya. Di sini saya profit. Oke teman-teman, saya jelaskan ya cara untuk open posisi. Kebetulan ini sedang downtrend juga, sebetulnya kita masih bisa open posisi. Sedang downtrend juga teman-teman. Saya jelaskan langsung ya. Jadi yang namanya downtrend itu terbentuk dari 3 candle atau lebih ya teman-teman ya, atau lebih. 3 candle atau lebih itu candle merah. Nah, candle merah teman-teman untuk downtrend. Sedangkan untuk uptrend tinggal dibalik saja ya, berarti 3 lebih candle hijau. Begitu teman-teman. Jadi ketika terbentuk lebih dari 3 ya, lebih dari 3 candle merah itu bisa dikatakan sedang trend, teman-teman. Sedang trend. Cara open posisinya adalah seperti ini. Ini kan downtrend, teman-teman. Ini downtrend ya. Ini kan sedang downtrend. Kita lihat informasi yang dibawa oleh candlenya, teman-teman. Kita lihat informasi yang dibawa. Untuk candle ini turun, teman-teman. Yang kedua naik nih. Yang kedua naik. Yang ketiga pelemahan naik. Yang keempat juga naik ya, hammer merah ya. Yang keempat naik. Yang kelimanya ini informasi turun dan diperkuat dengan tembus dari support yang ini.
Makanya di sini saya berani open posisi sell 1 menit. Sell 1 menit, teman-teman. Sell 1 menit. Nah, dan jika teman-teman menemukan yang seperti ini, misalkan candle hijau, kalian tunggu dulu. Tunggu 1 candle, teman-teman. Tunggu 1 candle. Tunggu untuk apa? Untuk lihat candle yang ini, yang selanjutnya ini informasinya apa. Kalau candle yang lahir ini selanjutnya ya, setelah candle yang hijau ini, lahir candle hijau juga informasinya ke atas, berarti ini namanya pembalikan, teman-teman. Fungsi candle reversal ini adalah candle pembalikan. Nah, berarti nanti kalian bisa open posisi buy 1 menit, teman-teman, gitu. Tetapi kalau yang lahirnya merah seperti ini, teman-teman, apalagi close price-nya ini melebihi yang hijau ya, ini dipastikan bisa turun lagi, teman-teman. Ditambah lagi informasi yang merah ini membawa informasi turun dengan sumbu panjang di atas, teman-teman. Jadi di sini kita bisa OP sell 1 menit. Tetapi hati-hati ya, kalian lihat juga sampingnya, teman-teman. Kalau misalkan sampingnya dirasa masih jauh, support sampingnya, kalian bisa sell 1 menit. Tapi dirasa kalau misalkan sudah dekat, kalian dilarang untuk open posisi, begitu teman-teman. Jadi mengerti ya teman-teman ya, untuk open posisi downtrend itu seperti itu. Yang pertama, dilihat per candle, teman-teman, per candle. Jadi misalkan ini candlenya turun, ini ternyata ada infonya naik, infonya naik. Kita tunggu 1 candle dengan kekuatan turun, informasi turun ya, dengan merah sumbu di atas, teman-teman. Nah, kalian bisa OP sell di setelah candle itu. Jadi jangan sampai kalian open posisi sell itu saat candle yang terbentuk ini membawa informasi naik, teman-teman. Ini riskan. Takutnya yang lahir adalah candle hijau, teman-teman. Begitu. Nah, gini teman-teman. Jadi setelah candle ini, yang tadi saya bilang, setelah candle merah ini kan sebetulnya candle ini terkonfirmasi koreksi candle hijau ini, teman-teman. Makanya lahir candle merah. Candle merah dengan sumbu bawah. Harusnya kan candle merah dengan sumbu bawah itu kekuatan turun. Tetapi apa ini bisa naik, teman-teman? Karena di sini sudah mendekati support terdekatnya. Support sebelumnya, teman-teman. Sini sudah mendekati. Makanya dia adanya, kalau misalkan saya sudah jelaskan ya teman-teman ya. Semua analisa, semua teknikal, semua trik, semua strategi itu dapat mudah dipatahkan oleh yang namanya SNR, teman-teman. SNR. Makanya kalau kalian mau open posisi, kalian harus kuasai yang namanya SNR terlebih dahulu, teman-teman, begitu. Kalau sudah seperti ini jangan dipaksakan, teman-teman. Jangan dipaksakan untuk open posisi ya kalau sudah seperti ini. Tinggal berarti ini kan naik, teman-teman. Ini tren sedang naik. Kita cari yang informasi naik. Candlenya. Begitu, teman-teman. Nanti misalkan ini hijau naik posisinya. Ini koreksi misalkan. Kita cari lagi misalkan setelah yang merah ini informasinya naik, kita baru bisa open posisi. Seperti itu, teman-teman. Begitu. Jadi untuk uptrend itu sama saja ya, kebalikan daripada downtrend, teman-teman. Untuk uptrend itu sama saja. Apalagi misalkan ini kan turun, teman-teman. Ini turun. Biasanya jika ini naik, ini candle-candle yang lahir di sini ini tidak jauh berbeda seperti candle yang seperti ini, teman-teman. Seperti candle sebelumnya, biasanya seperti itu. Yang namanya market biasanya tidak jauh beda dengan market sebelumnya. Makanya pentingnya yang namanya cek market 30 menit sebelum trading. Itu, teman-teman, saya selalu ajarkan seperti ini. Cek market 30 menit sebelum trading. Untuk apa? Untuk kita mengetahui marketnya sedang seperti apa. Apakah bisa kita analisa atau tidak. Begitu ya, teman-teman ya. Jadi kalian sudah paham ya untuk open posisi saat downtrend. Tadi saya dapat satu momen ya saat downtrend. Alhamdulillah profit ya di situ ya. Jadi cara open posisinya itu seperti yang saya ajarkan. Jadi misalkan lahirnya candle merah. Candle merah dengan sumbunya bawah. Kalian tunggu dulu sampai ada 1 candle merah dengan sumbu atas yang lumayan besar atau
tidak ada penolakan dari bawah, tidak ada sumbu bawahnya. Begitu teman-teman. Kalian bisa open posisi di situ. Teman-teman 1 menit ya. Tapi perhatikan dulu, tengok sebelah kiri. Kalau ada misalkan SNR, kalian harus hati-hati di situ. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya. Untuk penjelasan lebih lengkap nanti cara open posisi saat downtrend nanti saya akan dijelaskan di part 2 ya teman-teman ya. Akan saya jelaskan di part 2. Di situ saya akan buatkan PDF-nya. Nanti saya akan jelaskan supaya lebih jelas ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe dan tekan lonceng. Kalau ada salah kata saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.